Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edit. Dan kali ini kalian bisa lihat sendiri kita mau unboxing sebuah handphone terbaru dari si Poco, yaitu Poco F3. Dan ini tuh yang garansi resmi guys. Tapi agak aneh ya, polosan. Untuk bagian atasnya biasanya di bagian sebelah kiri sini tuh ada tulisan dibuat di Indonesia. Tapi sekarang tulisannya berpindah di bagian samping guys. Oke, daripada mantul-mantul, mendingan kita buka dulu plastiknya ya. Dan ini yang gue beli itu yang warna Night Black. Dia itu punya 3 warna. Selain yang hitam ini ada yang warna putih, ada lagi yang warna hijau. Tetapi di masa-masa PO ini baru dijual yang warna hitamnya aja. Yang putihnya juga belum dijual, apalagi yang warna hijau ya. Dan ini adalah yang varian 8256 ya untuk RAM dan juga memori internalnya. Oke, dari kemasan dusnya aja polosan, bagian atasnya Poco F3, kiri kanannya Poco F3 with easy access to the Google Apps you use most. Oke, di sininya tulisan Xiaomi kami buatan Indonesia, atas bawahnya kosong. Kemudian di bagian belakang ada spesifikasi kunci dari handphone ini. Yang pertama adalah menggunakan prosesor Snapdragon 870 yang sudah 7 nanometer ya, dengan clock tertinggi di 3,2 GHz. Kemudian dia juga punya layar 6,67 inch 120 Hz untuk refresh rate-nya, dan juga AMOLED display dengan ultra tiny dot display. Jadi kamera depannya harusnya kecil banget tompelnya ya. Kemudian dia juga udah dual speaker Dolby Atmos. Kemudian ada high resolution triple kamera 48 megapiksel. Dia menggunakan sensor Sony IMX582. Oke, langsung kita buka aja dusnya. Gue sebenarnya rada penasaran gitu, karena di forum Facebook terutama ya banyak banget yang mencaci maki itu handphone pendahulunya, yaitu si Poco F2 Pro ya. Karena waktu Poco F2 Pro di launching itu harganya lumayan mahal. Untuk yang 8256 itu ada di 799. Sedangkan ini yang versi termahalnya ada di 5,499. Jadi banyak yang mending-mending gitu ya. Padahal ya sama aja, sama-sama Poco gitu, sama-sama Xiaomi. Oke, kartu ucapan dari Alvin warnanya hitam. Kemudian di dalam sini harusnya ada case dan juga SIM card ejector dan buku petunjuk. Untuk case-nya sendiri dia polosan aja, dan ini soft case. Berbeda dengan si Poco F2 Pro lagi itu yang hard case ya bagian belakangnya, dan sampingnya soft case. Ini benar-benar soft case. Oke, kita keluarin. Dan langsung aja kita ke handphonenya. Oke, sambil gua pinggirin dulu untuk plastiknya. Handphonenya warna hitam. Kita lihat dulu, selain dapat handphonenya, masih dapat charger juga. Udah USB Type-C to USB-A seperti biasa. Kemudian di sini ada kepala charger yang harusnya masih 33 watt ya. Oke, masih 33 watt harusnya. Yap, ini masih di 33 watt ya. Oke, kita beresin dulu. A few moments later. Oke guys, ini dia si Poco F3. Di sini sama seperti di belakang dus, spesifikasi kuncinya. Dan kita langsung buka aja untuk plastiknya. Kita buka juga untuk stiker belakangnya. Oke, jadi inilah si Poco F3 dari bagian belakang warna Night Black. Untuk
frame kamera sendiri sepintas gue lihat mirip di Mi 11 ya. Untuk di sini tuh gede banget, dan ini yang sebelah sini gede juga ya. Jadi cukup apa ya, menurut gue ya, cukup simetris gitu ya. Untuk frame kameranya sih gue suka ya, bump kameranya kayak gini ya. Dan untuk materialnya sendiri di bagian belakang dan depan itu dia udah pakai Gorilla Glass. Tapi untuk frame-nya itu dia masih pakai plastik, berbeda dengan si kakaknya. Oke. Kemudian dia juga udah nggak pakai pop-up kamera, dia sekarang pakai dot display. Untuk fingerprintnya juga sekarang ada di sebelah kanan mengikuti si Redmi Note 10 series. Di sini ada tombol power sekaligus fingerprint, kemudian volume, dan di bawahnya itu dia ada speaker, ada mic, dan ada USB Type-C, kemudian ada SIM tray-nya. Kita mau lihat untuk SIM tray-nya apakah bisa micro SD atau cuma dual SIM aja. Oke, untuk SIM tray-nya dia cuma dual SIM card aja. Kemudian sebelah kirinya dia nggak ada apa-apa. Di bagian atas ada speaker. Ini cukup simetris lagi ya, ada speaker, kemudian ada mic, dan kemudian ada infrared blaster. Dan nggak ada jack 3,5 mili ya. Dan kayaknya tadi juga nggak disertakan untuk colokan jacknya ya. Oke, sekarang gua mau setting-setting dulu. Gue cukup tertarik dengan layarnya yang udah AMOLED 120 Hz, HDR10 Plus, dan juga itu Dynamic AMOLED E4 ya, E4, yang harusnya sih bagus ya, itu dari Samsung ya. Nanti kita coba bandingin layarnya sekilas aja seperti apa. Sekarang gue setting-setting dulu. Oke guys, jadi gue udah selesai buat setting-setting, dan karena ini Dynamic AMOLED, jadi dia udah bisa always on, dan always on-nya aman. Gue udah cek, nggak kayak si Redmi Note 10 series kemarin yang cuma bisa 10 detik, ini udah bisa show terus ya, aman. Dan kita coba untuk fingerprint ya. Untuk fingerprintnya cepat, mirip sama si Redmi Note 10 kemarin ya. Dan tadi setelah gua ubek-ubek ya, ternyata ada untuk konverternya. Jadi ini buat dicolokin ke jack 3,5 mili ya, dapat langsung dari dusnya. Oke, sekarang tadi gue udah sempat coba juga buat tes Antutu benchmark. Nah, untuk Antutu versi 9 sendiri dia dapat di skor 673 ribuan. Gue coba bandingin sama si Poco F2 Pro ya. Untuk si Poco F2 Pro itu waktu gue tes itu ada di skor 651 ribuan. Ini pakai Snapdragon 865, ini 870. Dan uniknya menurut gue ya, cukup unik, si Poco F3 ini dari liquid coolingnya ini pakai 1.0 plus, sedangkan si Poco F2 Pro yang lebih jadul dia pakai liquid coolingnya yang 2.0. Jadi yang ini lebih cepat dari segi prosesor. Berapa persen tuh ya, sekitar 20 ribuan. Gue nggak tahu 20 ribu apakah cukup berpengaruh terhadap performa, tapi dia juga harusnya bikin lebih panas ya, karena liquid coolingnya itu kalah bagus dengan yang ini ya. Oke, jadi ini cukup unik menurut gue sih ya. Jadi gue agak bingung apakah bisa dibilang si Poco F3 ini bener-bener upgrade dari Poco F2 Pro, atau sekedar alternatif lain dari si Poco F2 Pro. Nanti kita buktikan ya. Gue penasaran, nanti gue pengen coba pakai, gue pengen review, dan gue pengen versusin keduanya ya. Kira-kira kalau udah pakai Poco F2 Pro, apakah harus upgrade ke Poco F3? Dan dia juga udah 120 Hz ya untuk displaynya ya. Kalau ini bener-bener kekalahan mutlak si Poco F2 yang masih 60 Hz. Dan gue agak sedikit aneh juga dengan brightness-nya ya. Kalau coba tadi gue bandingin di maksimal brightness-nya, gue merasa untuk si
Poco F3 itu maksimum brightness-nya itu agak sedikit kalah ya dari si Poco F2 Pro. Entah mata gue yang salah. Di kamera mungkin nggak gitu kelihatan ya, nanti entah itu software atau bagaimana, tapi gue merasa untuk maksimum brightness-nya itu si F3 itu sedikit lebih kalah dibandingkan si Poco F2 Pro untuk maksimum brightness-nya. Dan ada juga hal yang unik dari kameranya, karena ini menggunakan sensor Sony IMX582, sedangkan si Poco F2 Pro itu IMX686. Jadi ada sedikit perbedaan yang tadi gua udah coba lihat dari resolusi video untuk keduanya. Jadi untuk resolusi video, perekaman video, kalau untuk si Poco F3 itu mentok di 4K 30 fps, sedangkan si Poco F2 Pro itu bisa 4K 60 fps, bahkan 8K 30 atau 24 fps. Tapi ini cuma secara teori, untuk hasilnya nanti gua harus tes secara langsung. Oke, kira-kira segitu dulu aja sih. Dan kita tes untuk foto beberapa kali aja. Untuk teasernya aja kita ambil foto. Dan gue penasaran dengan komentar kalian. Menurut kalian gimana sih si Poco F3 ini? Apakah layak banget disebut sebagai upgrade dari si Poco F2 Pro, atau cuma upgrade beberapa spesifikasi aja gitu? Karena yang gue rasain sendiri ya nggak semua sektor yang di-upgrade dari si Poco F2 Pro ya, di Poco F3 ini ya. Nah, kalau pendapat kalian gimana? Silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang punya pertanyaan mengenai si Poco F3 ini, dan mungkin ada penasaran, nanti pertanyaan kalian yang oke akan gua bahas di video review tentang si Poco F3. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di share, dan juga di subscribe. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram dari Unboxedik @unboxedik. Oke? Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye guys. Karena dia glossy ya, gila itu fingerprintnya. Kalau yang ini matte, jadi lebih polos dari fingerprint.